Guys, ada berita heboh. Emas setelah ini bakal drop jatuh. Karena selama ribuan tahun, tiba-tiba emas ada saingan baru. By harnessing the searing forces at the heart of a nuclear fusion reactor, the startup proposes it can transmute mercury or potentially other metals into gold. Berita ini baru keluar 2 minggu terakhir. Anda jangan sampai ketinggalan berita ini, karena saya akan bahas berita ini bersama salah seorang pakar yang mana sejak 2013 dia sudah bisa memperkirakan Bitcoin bakal meledak. Di mana saat itu dia masih dituduh scam, Bitcoin dituduh tidak benar, tapi sekarang semua prediksi itu salah. Siapakah beliau? Setelah yang satu ini. Selamat pagi Pak Oscar. Halo pagi Coach Andra. Terima kasih, welcome back. Kita ada 2 podcast yang lalu itu, wah view-nya cukup tinggi untuk ukuran kripto dan terima kasih Pak Oscar sudah banyak mengedukasi dari 2 video sebelumnya. Oke, gimana pagi ini? Sehat? Sehat Coach. Ya. Oke, pagi ini. Oh, pagi ini saya selalu salam hebat luar biasa. Saya nggak pernah nggak hebat luar biasa. Ini kita baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-80 ya kemarin ya. Merdeka 80 tahun itu bukan angka yang kecil. Makanya saatnya Anda harus merdeka dari masalah keuangan. Apalagi kita mau ada pelatihan merdeka sebentar lagi ini ya. By the way, saya lagi ingin ngobrol sama Pak Oscar pagi hari ini itu tentang Ethereum yang pagi ini tuh selama 2 minggu terakhir, apalagi setelah Pak Oscar itu membuat video dengan kita sekitar 2 minggu yang lalu, tiba-tiba Ethereum itu meledak. Ini pertanyaan saya, Ethereum ini kenapa bisa naik dan apakah bisa mengalahkan Bitcoin? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kripto ya, kripto itu saat ini yang benar-benar diperhitungkan oleh institusi cuma 2, Coach. Satu Bitcoin, yang kedua Ethereum. Makanya di banyak podcast kan saya juga bahasnya cuma 2 ini. Ya, karena kalau kita bicara secara institusi, koin-koin lain yang bagus-bagus, bukan jelek ya. Seperti Solana kan koin yang bagus tuh. Tapi secara institusi masih belum terlalu diperhitungkan. Ya, karena secara likuiditas maupun secara ekosistem belum ada yang bisa mendekati Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita bicara mengenai secara penggunaan, Ethereum sendiri lebih banyak digunakan daripada Bitcoin. Nah, ini mirip seperti emas dan perak. Oh. Kan ada banyak logam di luar sana nih yang dirasa berharga. Tapi yang benar-benar diperhitungkan orang kan cuma 2. Ya. Emas dan perak. Ya, kalau di kripto ya Bitcoin dan Ethereum. Dan biasanya emang nggak bisa dibantah, begitu Bitcoin itu pergerakan harganya sangat tinggi, orang-orang kripto mulai mengalirkan likuiditas dari Bitcoin ke Ethereum. Ini biasanya orang nyebutnya altcoin season. Altcoin season. Altcoin season itu udah dimulai nggak? Bulannya ini? Kalau saya merasa bahwa salah satu kemarin ya kenaikan Ethereum yang naik $1.000 lebih dalam 1 bulan, yaitu adalah salah satu pertanda altcoin naik ya. Makanya kita bisa melihat beberapa koin naik dengan luar biasa. Setuju. Tapi kalau saya sendiri dari dulu lumayan ngefans sih sama Ethereum dan Bitcoin gitu. Oke. By the way, sekarang banyak influencer yang influencer kripto ya. Mereka tuh bilang saatnya sekarang take profit. Apakah Pak Oscar setuju nggak dengan statement take profit ini sekarang? Kalau tanya mengenai take profit ya, kalau dari saya pribadi take profit itu bisa 2 hal. Yang pertama definisi take profit yang orang jual semua, kemudian dia nggak megang posisi apapun. Ada yang modelnya adalah dia jual keuntungannya aja, tapi modelnya tetap ada. Ya. Nah, saya sendiri kalau di kripto saya selalu prefer tipe yang kedua. Oh iya. Saya nggak menyarankan orang untuk menjual semua kripto yang ada. Ya, jadi kalau memang ingin mengambil profit yang ada ya, yang dilakukan bisa menjual sebagian keuntungan. Iya. Nah, supaya nggak gatel. Oke, setuju. Ini strategi yang cerdas ini. Betul. Kalau misalnya nggak dijual sama sekali, kadang orang kan merasa gatel kan. Iya, setuju sekali. Oke, sekarang ini Bitcoin lagi tinggi-tingginya. Apalagi sekarang kalau saya lihat pergerakan Bitcoin kok sepertinya sideways aja ya. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Oscar, fase Bitcoin itu kan ada halvingnya itu ya, ada halvingnya.
Nah, kira-kira ada sebelum halving itu kan ada matinya. Mungkin Bitcoin itu lagi turun. Nah, menurut Pak Oscar ini gimana? Fase matinya Bitcoin itu atau turunnya itu kapan? Kalau dari 2013 pengalaman Pak Oscar pertama kali sebelum Indodax itu berdiri. Indodax berdiri itu kan pada masa matinya Bitcoin. Coba boleh diceritakan secara kronologi. Jadi kalau kita bicara mengenai halving ya, halving yang terakhir ini kan 2024. Oke. 2024, halving sebelumnya 2020 kan. Oke. Nah, kemudian 2016, 2012 ya. Jadi kalau kita bicara mengenai halving yang berikutnya terjadi 2028. Oh, berarti polanya itu bisa dibaca ya? Halving itu bisa dibaca ya? Semua investasi komoditas, entah itu Bitcoin, entah itu emas, entah itu CPO, entah itu perak, itu semua ada cycle-nya. Nah, tapi cycle-nya itu setiap komoditas kan beda-beda. Ya. Karena CPO itu kan ada fase penanaman ulang lain sebagainya. Jadi ada masa-masa supply-nya tiba-tiba bertambah dan berkurang kan. Oh iya. Kalau orang yang serius di Bitcoin, dia harus tahu dan mengenali fase-fase ini. Jadi fase-fase kapan orang harus jual, kapan orang harus beli. Makanya kan kita mengadakan pelatihan Merdeka ini karena menyiapkan 2028, Coach. Wow, luar biasa ini Pak Oscar. Jadi supaya jangan sampai ketinggalan lagi ya, seperti yang saya bilang di podcast yang lalu itu ya. Kalau misalnya kita ngadainnya nanti pas 2028 udah telat gitu. Oh, I see. Jadi ini udah prepare untuk 3 tahun ke depan pelatihan Merdeka kali ini ya. Kalau kita bicara cycle-nya Bitcoin, khususnya itu setiap 4 tahun. Ini timing sih. Jadi 2025 ini kan sudah 2025 ya. Halving 2024. Kalau pengalamannya Pak Oscar, 4 kali halving gitu dari 2012, 16, 20 sama 24 ini, itu terkoreksinya tuh berapa dalam? Kalau pengalamannya Pak Oscar, setiap kali halving. Ya, karena dulu marketnya belum mature kan. Yes. Ya, sebelum marketnya belum mature dibandingkan sekarang, itu koreksinya bisa dalam banget. Zaman saya 2013 itu koreksinya paling dalam dari 15 juta sampai koreksi jadi 3 juta. Oh, iya. Semua orang takut 80% ya. 80%. Tapi kalau kita bicara 2017 koreksinya cuma tinggal 60. Dari 80 ke 60%. Ya, oke. Kemudian 2020 koreksinya cuma 30 sampai 40%. Oh, 30 sampai 40%. Berarti prediksi Pak Oscar 2025 ini paling berkurang 10 sampai 30 lah, nggak akan lebih. Karena catat ya di kolom komen ya statementnya Pak Oscar. Dia ini sudah pengalaman 4 kali halving, luar biasa ini prediksinya ini. Ya, jadi karena masalahnya kalau sekarang itu sudah ada ETF. Jadi kalau kita lihat secara ekonomi kan kita nggak bisa melihat satu hal cuma dari satu sudut pandang. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kita bicara market kripto sekarang itu secara instrumen investasi jauh lebih kuat, jauh lebih solid. Makanya kalau kenaikannya pun naik turunnya juga sekarang kayak kemarin katanya turun banyak, ternyata dicek turunnya cuma 1,5%. Oh iya. Tapi sekarang kripto ini udah mature atau masih baby sih sebetulnya kalau menurut Pak Oscar? Kalau menurut saya masih baby, masih jauh lah. Makanya masih baby ini kita ada pelatihan Merdeka ya supaya kita tahu betul ini apa sih instrumen investasi masa depan gitu ya Pak Oscar ya. Jauh, karena kalau kita bicara investasi yang naik turunnya masih di atas 1%, 1% itu berarti masih belum mature itu benernya. Kalau kita bicara kayak emas lah, emas itu kan yang naik turunnya 1% itu derivatifnya. Spotnya kan nggak serial itu, Coach. Iya. Nah, kalau kripto ini spotnya aja masih liar. Iya. Setuju. Secara supply, secara demand masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Iya, setuju. Naik turun spot itu menarik karena naik turunnya spot itu resikonya lebih kecil, keuntungannya lebih maksimal. Kalau kita bicara derivatif, naik turunnya ngeri karena kalau derivatif itu kita salah prediksi, kita kena margin call kan. Setuju. Ya, jadi ya ini momentum yang harusnya dimanfaatkan semua orang
Ya, makanya banyak negara yang sekarang masanya akumulasi juga kan. Oke, kita sedikit melirik. Kalau di video kita yang lalu kan kita bahas tentang kemiripan emas sama Bitcoin. Bagaimana ternyata Bitcoin itu juga bicara ada pertambangannya, ada nilai cetaknya dan sebagainya. Itu kalau disamakan kenapa harga emas itu tinggi. Ini tadi pagi sebelum saya buat video sama Pak Oscar ada isu nih 2 minggu terakhir. Emas ini katanya bakal ada sebentar lagi emas tiruan tapi asli loh. Gimana sih tiruan tapi asli? Ya, ini coba dibahas dulu. Ini bicara emas ini. Sesuatu yang mengecewakan nih. Jadi 2 minggu terakhir ini ternyata ada penelitian fusion nuklir itu bisa membuat emas. Wow. Ya, jadi kalau selama ini kan dulu dikatakan setiap negara berusaha membuat eksperimen bagaimana membuat emas karena emas itu punya kelebihan. Perjalanan luar angkasa itu membutuhkan emas. Ya. Ya, karena emas adalah material yang tahan panas kan, Coach. Nah, makanya orang berlomba-lomba mencari gimana caranya membuat logam yang bisa punya kekuatan seperti emas. Nah, dalam 2 minggu terakhir akhirnya ada penelitian di mana fusion nuklir itu bisa membuat merkuri berubah menjadi emas. Elemennya benar-benar emas ya, jadi bukan jadi logam yang mirip sama emas. Jadi benar-benar membuat emas, logamnya benar-benar seperti emas, benar-benar sama seperti emas. Satu reaktor nuklir itu bisa membuat sekitar 200 ton emas setahun. Wow. Ya, memang masih kecil ya, satu nuklir cuma bisa membuat 200 ton emas per tahun. Tapi itu akan, jadi akhirnya suplai emas jadi nggak seperti se-fix yang dibayangkan orang. Wah, ini berita baik. Akhirnya ada info ini bahaya ini. Ini membuat harga emas bisa terkoreksi dalam atau isu untuk supaya emas bisa terbang lagi nih? Nggak akan koreksi dalam karena suplai emas jauh lebih besar dari itu kan. Baik. Nah, kalau bicara emas ada tiruannya, kira-kira Bitcoin ada tiruannya nggak? Ya, kalau kita bicara tiruannya Bitcoin ya seperti contohnya Ethereum itu. Kan Ethereum dalam tanda kutip tiruannya Bitcoin tuh. Oh, ya. Tapi kalau yang benar-benar berusaha niru Bitcoin yang benar-benar sukses sampai sekarang ya belum ada ya. Oke. Nah, ini by the way, tadi Pak Oscar sempat spill tentang kenapa kita harus mempersiapkan untuk 2028. Biasanya orang sukses itu ada persiapan, saya setuju banget itu. Dan jangan sampai Anda ketinggalan. Di video saya yang lalu saya bilang, kalau Pak Oscar udah membaca itu sejak 2013, di mana saat itu orang itu masih membuli Pak Oscar, dibilang ini scamming apalagi. Tapi Pak Oscar tetap dengan penuh keyakinan, bahkan memberikan workshop di 2013 itu kepada masyarakat yang mana masih skeptikal banget sama yang namanya kripto, apalagi itu Bitcoin. Nah, sehingga waktu itu Pak Oscar betul-betul peristiwanya sampai Pak Oscar itu harus benar-benar kayak dipandang ini money game apa lagi nih gitu ya ceritanya ya, atau scamming apa lagi. Nah, Pak Oscar, saya menghimbau, kalau kemarin kan saya bicara soal sebaiknya orang usia 40 ke atas ya untuk ikut pelatihan Merdeka ini. Tapi ini juga banyak netizen bertanya, emang saya yang usia muda 40 ke bawah nggak boleh ikut? Boleh. Bukan berarti yang usia di bawah 40 itu paham-paham banget loh ya masalah kripto atau masalah blockchain ini dengan sangat fundamental. Makanya kali ini saya mengundang Pak Oscar itu sebetulnya bukan cuma untuk usia 40 ke atas, tapi siapapun yang ingin mengetahui kripto atau blockchain ini dari sisi yang ilmiahnya, dari sisi yang benar, bukan apa katanya, bukan dari siapa, bukan dengar dari podcastnya siapa, tetapi Anda harus tahu persis. Bahkan sekarang saya yakin Pak Oscar ini adalah satu-satunya calon doktor, ya, calon doktor di dalam dunia blockchain di Indonesia, the first one. Ini makanya menurut saya informasinya cukup valid. Biasanya Anda harus datangkan dokter luar negeri nih, Anda harus kuliah sampai ke Harvard ini. Kalau ibaratnya orang 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ini orang hebat. Tapi kali ini doktornya nggak usah kita sampai kejar ke Harvard, tapi kita datangkan langsung di pelatihan Merdeka ini gitu loh. Yang mana beliau sudah proven dan terbukti sejak 2013. Kira-kira nih Pak Oscar, apakah cuma harus usia 40 ke atas yang ikut? Kenapa anak-anak muda juga
apalagi zaman sekarang anak-anak muda yang informasinya lebih cepat tahu banyak dari podcast atau dari konten-konten influencer. Menurut Pak Oscar, apa yang membedakan workshop latihan merdeka ini dengan apa katanya mereka? Coba Pak Oscar jelaskan. Ya, yang pertama karena kita berusaha untuk menggali tentang fundamental ya. Saya ini kan penggemar fundamental, jadi bukan penggemar technical ya. Karena kalau kita bicara technical, itu semua trading sama, Coach. Oh, siap. Kita mau bicara forex kah? Kita mau bicara saham, kita mau bicara kripto, sama. Ya, teknik-teknik stick, teknik-teknik berbagai teknik trading itu sama semua. Nah, tapi kita kalau nggak ngerti fundamentalnya, itu tetap nggak akan bisa mengerti kenapa itu terjadi. Dan kalau memang mau profit besar, itu seharusnya dia tahu fundamentalnya. Oke, ya. Kalau kita bicara mengenai orang-orang yang memang pengennya day trading, ya mungkin memang workshop ini nggak tepat buat itu, Coach. Oke. Ya, karena day trading itu memang kalau kita bicara technical, kita bicara teknis, itu kita bicara mengenai kelas membaca technical, itu beda lagi. Betul Jadi sekali. Orang-orang yang lebih arahnya serius sebagai investor, serius melihat jangka panjang, dan serius untuk mendapatkan profit yang besar. Jadi capital gain ya yang kita bicara ya. Nah, sehingga Anda supaya paham sebelum melakukan. Jangan sampai nggak paham langsung masukin duitnya hilang habis itu gitu kan. So, ini penting sekali untuk para sahabat SP30 dengar. Kenapa kami mengundang Pak Oscar sebagai pengajar seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dan tolong Anda tonton 2 podcast saya sebelumnya. Dan juga kalau mau dari sisi insight-nya saham, Anda bisa lihat di channelnya Pak Tony Adikaryo. Di situ Anda akan melihat bahwa mengapa seorang Pak Oscar Darmawan yaitu bisa melihat futures dari tahun 2013. Mungkin Anda sekarang yang usianya masih 20-an yang lagi heboh-heboh kripto ini, itu kalian masih SD loh. Kalian masih SD, tapi sekarang Pak Oscar itu akan mengajarkan. Ini dosennya atau guru besarnya daripada influencer-influencer saham yang sekarang berbanjiran di TikTok, berbanjiran di YouTube itu. Jadi oleh sebab itu kalian harus belajar dari maha gurunya ini kalau saya bilang. Makanya maha gurunya ini akan menjelaskan, tadi udah dijelaskan dengan detail, yaitu fundamental. Yang mana anak sekarang ini pengen cepat kaya dari kripto, hati-hati, pengen cepat kaya atau cepat boncos, ini akan terjadi. Kalau Anda nggak paham itu secara fundamental itu apa, dan apalagi tadi Pak Oscar sudah bilang, mau super kaya raya, mau super sukses, Anda harus paham apa itu fundamental. Kalau Pak Tony bahasanya teliti sebelum membeli gitu ceritanya. Ini kita diajak untuk betul-betul teliti ya Pak Oscar ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi. Pak Oscar, kira-kira hari itu waktu di workshop itu Pak Oscar kan di podcast yang lalu kan Pak Oscar dan tim yang akan mengajar. Coba Pak Oscar diperjelas kira-kira 2 hari 1 malam besok ini, tanggal 30-31 Agustus 2025 ini Pak Oscar ini ngajarnya tim atau Pak Oscar sendiri? Saya sebenarnya kalau yang workshop seperti ini saya lebih prefer kalau saya ngajar sih Coach. Jadi dikatakan itu majority yang ngajar saya sendiri karena saya ingin sharing lah selagi saya ada waktu nih. Top. Berarti dipastikan Pak Oscar bawa tim, tapi timnya itu mungkin tim kameramen aja. Bukan tim yang mengajar materi by materi. Berarti ini kayak flashback 2013 ya Pak Oscar ya? Saya lebih berharap nanti juga di sesi diskusinya itu bisa mendalam gitu. Oke, berarti ini tidak terbatas untuk usia 40 ke atas, tapi siapapun, bahkan Anda anak SD pun kalau diizinkan orang tua, kalau pengen belajar what is crypto dan investasi masa depan, wah gila loh, Anda sukses before 30 berikutnya itu ya. Anak SD yang ikut workshop kali ini. Pak Oscar, terima kasih banyak atas insight-insightnya. Semoga pengalaman yang mahal ini pengalamannya Pak Oscar ini kalau saya bilang. Pengalamannya itu yang paling mahal sahabat SP30. Kenapa? Kalau kita bicara pengalaman itu ini yang sangat luar biasa. Sorry ya di levelnya Pak Oscar ini nggak ngajar workshop itu juga udah nggak apa-apa gitu loh. Kita semua udah tahu siapakah beliau ya, yang mana beliau saat ini itu sebetulnya
udah di kategori pensiun, tapi kalau ngomong pensiun kok masih terlalu muda gitu ya ceritanya. Ini saatnya Pak Oscar ini adalah mencari aktualisasi diri kalau saya bilang. Apa sih aktualisasi diri ketika manusia itu udah sukses, udah luar biasa, udah S3, udah doktor, udah bla bla bla. Kalau ngomong kekayaan nggak usah ngomong, beliau tuh paling nggak pernah suka pamer kekayaan. Itulah makanya cocok sama Success Before 30 gitu loh. Tapi dia mau ngajar. Nah, ini yang rayu ini yang akhirnya dia mau, itu kalian rugi kalau nggak hadir di pelatihan Merdeka kali ini. Kurang lebih seperti itu, sahabat SW30. Oleh sebab itu, thank you banget Pak Oscar mau berbagi di pelatihan Merdeka, dan sampai jumpa nanti di workshop tanggal 30-31 Agustus. Stay tune, langsung daftar, dan sampai jumpa di sana. Kita tutup Pak Oscar dengan salam kita selalu, salam hebat dan luar biasa. Terima kasih.